Oh iya, bagi teman-teman yang belum lolos tahap seleksi administrasi ini, juga tidak perlu khawatir dulu, karena masih ada masa sanggah yang dapat teman-teman manfaatkan. Jadi, teman-teman tidak langsung dinyatakan gugur seleksi administrasi. Assalamualaikum, halo teman-teman. Siapa nih yang sudah pengumuman seleksi administrasi? Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mengecek hasil seleksi administrasi. Seperti biasa, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Kita masuk dulu ke Google Chrome, lalu ketik sscasn.bkn.go.id. Kita masukkan nick dan password. Di sini, kita akan langsung ditampilkan resume yang telah kita buat sebelumnya. Pengumumannya ada di bawah, jadi kita scroll ke bawah. Oke, ini dia pengumumannya. Alhamdulillah lolos tahap 1, yaitu seleksi administrasi. Di sini ada notifikasi bahwa pencetakan kartu ujian SSCASN 2023 belum bisa dilakukan. Jadi kita harus menunggu ketika masa sanggah dan verifikasi sanggah sudah selesai. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan kembali berbagai berkas yang kita unggah ketika pendaftaran kemarin. Ada pas foto terbaru menggunakan background berwarna merah. Jadi fotonya bebas ya, mau menggunakan dasi atau jas boleh. Hanya berpakaian hitam putih pun juga boleh. Tidak ada ketentuan khusus, hanya background saja yang berwarna merah. Selanjutnya ada scan KTP asli, surat pernyataan dan surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Nah, kadang ada beberapa berkas yang e-materainya tidak terbaca atau tidak valid. Jadi, bisa saja menyebabkan kita gugur dalam seleksi administrasi. Jadi, sebelum unggah berkas, teman-teman pastikan dulu keasliannya diperuri. Kemudian ada scan ijazah dan transkrip nilai yang asli. Nah, ini adalah contoh nanti ketika kita sudah bisa cetak kartu ujian. Bagi teman-teman yang belum pengumuman, tampilannya akan tetap seperti ini. Di setiap wilayah berbeda-beda jadwalnya ya teman-teman. Di wilayah Surabaya sendiri, pengumuman hasil verifikasi baru keluar tanggal 16 Oktober pukul 1 siang. Sedangkan di wilayah temanku yaitu Tuban sudah keluar sejak tanggal 15 Oktober. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika pengumumannya belum keluar, selama batas waktunya belum berakhir. Nah, di jadwal penerimaan CPNS dan P3K ini, pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan selama tanggal 15 sampai 18 Oktober tahun 2023. Oh iya, bagi teman-teman yang belum lolos tahap seleksi administrasi ini, juga tidak perlu khawatir dulu, karena masih ada masa sanggah yang dapat teman-teman manfaatkan. Jadi, teman-teman tidak langsung dinyatakan gugur seleksi administrasi. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab peserta tidak lolos seleksi administrasi. Misalnya, ketika scan berkas hasilnya buram, e-materai tidak valid atau tidak dapat terbaca oleh sistem. Surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan instansi yang dituju. Misalnya, instansi yang kita tuju adalah Surabaya, tapi peserta menggunakan format surat lamaran dari wilayah lain. Scan transkrip dan ijazah yang diminta adalah yang asli, tapi peserta menggunakan scan yang fotokopi. Nah, di beberapa instansi terkadang ada yang meminta untuk tulis tangan, tapi karena peserta ingin yang instan dan gak ribet, jadilah diketik. Jadi yang terpenting adalah kita harus mengikuti persyaratan yang sudah tertulis ya teman-teman.
Berkas-berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan akan dijelaskan di kolom bawahnya. Selanjutnya, jika teman-teman mengikuti masa sanggah, teman-teman bisa mengisi form yang telah disediakan. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah file unggahan teman-teman ada yang tidak sesuai dengan persyaratan ataukah sudah sesuai, namun oleh verifikator dianggap tidak sesuai. Perlu diketahui, masa sanggah ini diperuntukkan bagi peserta yang berkasnya sudah sesuai dengan persyaratan. Namun, kesalahan terdapat pada verifikator yang melakukan pengecekan pada berkas milik kita. Misalnya, scan ijazah yang kita unggah asli, namun verifikator menyampaikan bahwa scan itu adalah fotokopi. Maka kita bisa melakukan sanggah dan menjelaskan pada kolom alasan sanggah. Jika sudah mengisi alasan sanggah, kita bisa mengakhiri proses sanggah. Teman-teman, masa sanggah ini dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober tahun 2023. Teman-teman bisa melakukan masa sanggah di hari pertama untuk berjaga-jaga dari sistem yang suka error dan maintenance ya. Selanjutnya, kita bisa menunggu pengumuman pasca sanggah pada tanggal 22 sampai 28 Oktober tahun 2023. Setelah itu, kita bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, mulai dari tes SKD sampai SKB bagi CPNS, dan seleksi kompetensi bagi P3K. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya sampai ke teman-teman yang lain. See you next video, bye-bye!